Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya, beneran ya. Wah, luar biasa. Sama saya juga pagi hari ini merasakan sangat luar biasa sekali. Kasih Tuhan itu bisa selalu menaungi hidup kita semua ya, selalu memberkati. Seringkali walaupun kita itu namanya manusia ya. Nah ini dia, kenapa kita dijadikan manusia ya. Coba malaikat otomatis menyembah Tuhan, memuji Tuhan ya. Tapi kalau manusia ini memang pada dasarnya itu diciptakan supaya dengan sendirinya dia mengucap syukur, dia menyadari bahwasanya kasih Tuhan itu luar biasa. Ada amin? Amin ya. Jadi kalau kita melihat ya, seringkali kita itu mengeluh, Tuhan, bunga kok enak ya berkembang dengan sendirinya, hewan kok bisa makan setiap kali ya kan, manusia kok susah banget gitu ya hidupnya ya, suruh kerja, suruh cari makan, suruh melakukan segala macam. Tapi ternyata Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita memang wajib dan harus mengucap syukur. Karena apa? Kita ini ciptaan yang paling istimewa. Ya, kalau di dalam firman Tuhan, manusia itu ditenun, ya, makanya sidik jarinya tidak sama. Terus bentuk wajahnya tidak sama. Mungkin walaupun seringkali kalau di pasar tiba-tiba ketemu seperti yang wajahnya seperti saya, misalnya, tapi kita tetap tidak sama gitu kan, ya kan? Bukan seperti robot. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan mau menyampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu true worshiper. True worshiper ini kalau diartikan adalah penyembah yang sejati, ya, penyembah yang menyadari dengan sendirinya keadaannya dia dan dia tetap mengucap syukur. Kalau dengan makhluk yang lain Bapak Ibu ya, seperti misalkan malaikat, memang secara otomatis mereka disetting sama Tuhan untuk menyembah Tuhan. Tapi kita bersyukur bisa lahir sebagai manusia yang mari kita bersama-sama. Ada beberapa seringkali kita menyadari, kok susah banget ya saat kita hidupnya susah, saat kita lagi jatuh dalam masalah apapun, kita tetap harus menyembah Tuhan. Susah nggak Bapak Ibu? Susah ya. Pagi hari ini saya luar biasa mengalami apa ya, hati saya sebenarnya pagi hari ini sangat bergejolak Bapak Ibu. Kenapa? Tadi malam ya sudah 1 minggu ini anak saya yang pertama mengalami sakit di perutnya ya. Awalnya mungkin hanya sekedar saya prediksi karena habis mainan sama temennya, karena katanya di sekolah kena tendang temennya. Oh ya sudahlah, tapi kok ternyata berkelanjutan sampai tadi malam saya harus di IGD 2 kali, 2 tempat untuk memastikan anak saya ini sakitnya apa gitu ya. Nah, secara manusiawi Bapak Ibu saya sangat capek, apalagi ketika pasangan hidup kita tidak sejalan ya pikirannya. Saya pikirnya enggak apa-apa lah, masuk aja rawat inap supaya bisa diobservasi. Tapi istri saya itu imannya terlalu gede. Istri saya bilang gini, enggak Pak, bawa pulang aja. Sebentar lagi dia ulang tahun. Nanti kalau ada Papa juga malah sulit, enggak bisa kerja karena jaga dan segala macam ya. Sehingga kita di rumah sakit yang pertama ada pro dan kontra, ya kan? Di situ saya sampai begini, Tuhan, saya besok pagi ini mau pelayanan Tuhan, tapi kok kayak gini kan ya. Tapi saya terus tunduk sama Tuhan. Saya juga menghargai keputusan istri saya. Puji Tuhan, ya wis kita pulang. Tapi sempat saya juga menyalahkan lagi istri saya. Kenapa? Setelah beberapa jam kita pulang dari rumah sakit pertama di IGD, anak saya kambuh lagi gitu, sampai jam 2:30 pagi tadi. Sehingga saya harus bawa lagi ke IGD yang kedua. Dan di IGD yang kedua, anak saya malah tidak dirujuk untuk rawat inap, suruh pulang kondisinya lagi sakit. Bapak Ibu, saya di jalan itu, Tuhan, ini saya maunya masuk di sini supaya anak saya dirawat inap gitu kan.
saya mencari pembelaan. Sebagai seorang lelaki saya mencari pembelaan. Loh ini loh anak, saya berharapnya dari rumah, loh ini anak saya loh, memang harus rawat inap. Jadi mau ada peluru yang saya lancarkan untuk menyalahkan istri, ya kan? Tapi Tuhan itu sangat baik, Bapak Ibu. Tuhan itu luar biasa. Ketika dari Gideon kedua memang kondisinya ditolak dari rumah sakit, tapi memang ada satu obat itu memang kita selalu menanti-nantikan ketika kita lagi sakit, ya istri saya juga itu. Nah di rumah sakit yang kedua ini yang baru ada obat itu, dan tadi sekalinya dikasih. Anak saya bangun pagi-pagi sebelum saya berangkat pelayanan gini, Papa, sudah sembuh Pak, perutnya dipukul-pukul Bapak Ibu. Saya dari situ langsung, nah jangan nak, tapi dalam hati itu langsung saya, Tuhan terima kasih, Tuhan ampuni saya, karena saya sudah tidak tenang, karena saya mengandalkan insting manusiawi saya, sehingga saya merasa Tuhan ini aku mau pelayan kok digini. Tapi ternyata pagi ini saya benar-benar menyadari. Nah Bapak Ibu, seringkali setiap orang pasti mengalami kondisi seperti itu. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Oleh sebab itu kita masuk dalam firman, apa sih yang membuat orang bisa tetap menjadi penyembah yang sejati dalam keadaan apapun. Mari kita belajar di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 13. Kita mau belajar menyadari kita ini siapa, ya, untuk menjadi penyembah yang sejati. Kita harus menyadari, Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama di 1 Timotius 1 ayat 12. Kita mau belajar dari Rasul Paulus. Untuk yang pertama, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Lanjut di ayat yang ke-13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Katakan amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, untuk yang pertama, sebagai penyembah yang sejati, kita itu harus mau menyadari, kita mau belajar. Walaupun kita ini orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang kaya raya mungkin, ya, bahkan mungkin ada yang menyebut saya tidak bisa sakit loh, misalkan gitu ya, karena saya ini kuat, makan saya ini sudah saya atur, saya sering olahraga. Tapi kita harus menyadari Bapak Ibu, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita alami, itu semuanya dari Tuhan. Jangan dikira, jangan dianggap bahwasanya ketika orang itu sudah kaya raya, jabatannya tinggi, semua punya, sehat walafiat, ya kan, semua berkecukupan, dia bisa nyembah. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Apakah dia bisa bersyukur dengan keadaannya, ya kan? Saya seringkali kalau lagi berjualan di pasar itu sangat rindu melihat orang-orang itu, ya, dengan keadaannya mereka masing-masing, mereka itu bersyukur. Bahkan tukang becak yang menantikan, bahkan sekarang ini sudah terlintas, ya, zamannya mereka mungkin becak dulu laris, sekarang sudah sepi, ya. Mereka sampai tertidur, dan itu tertidur pulas di pasar gitu. Sedangkan orang kaya belum tentu loh Bapak Ibu bisa tidur. Taruh uangnya di mana bingung, ya kan? Cari investasinya di mana bingung. Mereka sampai harus mengkonsumsi obat tidur, ya kan? Sedangkan mereka yang di pasar, bahkan saya lihat itu sekarang seringkali ada orang-orang sampai bawa anaknya di pasar, tidur tanpa alas gitu. Mereka merasakan, ya memang lelah, tapi ada satu hal yang
mau mereka sampaikan, mereka tetap mengucap syukur. Makanya mereka tenang bisa tidur. Tanda-tanda orang santai, tenang, ya kan, bisa mengucap syukur itu kebanyakan bisa tidur dengan nyenyak. Mari kita menyadari, demikian juga menyadari tentang siapakah kita ini. Jangan sekali kita menganggap bahwasanya kita tuh sudah bisa apa saja, tapi tidak minta tolong sama Tuhan, tidak mengucap syukur, seolah-olah kita sudah bisa semuanya. Rasul Paulus ini kalau dikatakan dalam latar belakangnya, beliau adalah orang yang sangat pintar, orang yang sangat hebat, ya kan? Bahkan untuk mencari saat itu ya, kaum orang-orang yang percaya sama Tuhan dicari dimanapun, bahkan dia mengatur strategi supaya bisa menangkap, menganiaya semua umat Tuhan. Wow, luar biasa. Tapi lihat, kita mau garis bawahi di ayat yang ke-12, kata menganggap di situ di ayat yang ke-12 sebelumnya ya. Jadi Tuhan kita karena Ia menganggap. Ya, kalau kita lihat setelah Rasul Paulus itu bertobat, Tuhan memakai Tuhan memakai Rasul Paulus ini dengan sangat luar biasa, Bapak Ibu. Hebat. Bahkan mujizat-mujizat apapun Tuhan karuniakan kepada Rasul Paulus. Jemaahnya sangat banyak, ribuan. Tapi apa yang disampaikan? Tuhan kita karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dia masih merendahkan hatinya karena dia menyadari dia itu bukan siapa-siapa. Dia menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan semuanya itu karena Tuhan, bukan karena dia mampu, bukan karena dia pandai hebat mengatur strategi, bukan. Bahkan saat dia Rasul Paulus meminta ya supaya duri di dalam dagingnya itu dicabut, lalu Tuhan menjawab, akhirnya apa? Paulus tetap mau sadar bahwasanya apa yang dia dapat semuanya dari Tuhan itu, dia harus tetap mengucap syukur. Nah, untuk yang pertama itu kita harus menyadari, dan kita masuk dalam slide yang kedua, Bapak Ibu. Setelah kita sudah menyadari bahwasanya segala sesuatu yang kita dapat, Bapak Ibu, apapun itu, uang, kesehatan, kemakmuran, ya kan, keluarga, terus pekerjaan dan apapun itu, mari kita sama-sama menggunakan waktu kita, gunakan waktu yang ada untuk menyembah Tuhan. Ya, seringkali Bapak Ibu kita ada ya, dulu saat itu teman saya yang masih sama-sama muda, dia mengatakan seperti ini, Mas Denny, orang Kristen itu enak ya? Oh iya, memang enak. Iya enak Mas. Kalau berdoa itu seenaknya sendiri. Loh, maksudnya gimana ya? Saya tanya begitu. Kalau yang lain itu kan diatur, ada yang 5 waktu, ada yang 3 waktu, ada yang jam 12 malam, ada yang ini, ada yang di hari ini, 1 bulan sekali, manis lagi pahit, ya kan? Diatur ibadahnya, dijadwal. Tapi orang Kristen tidak pakai jadwal, tidak pakai jadwal 5 waktu atau apapun, tidak pakai jadwal orang Kristen. Ya, umat Tuhan tidak pakai jadwal. Tapi Bapak Ibu, jangan karena tidak terjadwal, tidak ada ketentuan waktu, Bapak Ibu malah seenaknya sendiri untuk menyembah Tuhan. Sibuk, saya masih kerja, masih cari cuan. Sibuk dengan keluarga sama anak sama istri. Sibuk lagi mencari hiburan. Bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah next slide, Kak. Di Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai
16. Next slide. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di Efesus 5 ini ditekankan bahwasanya kita memang harus lebih rajin, tidak dibatasi oleh waktu. Itu bukan berarti kita malah asal-asalan menyembah Tuhan, asal-asalan berdoa. Kalau sempat aja lah saya berdoa, ya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Justru karena tidak ada batasan waktu, kita harus lebih apa Bapak Ibu? Lebih sering berdoa. Dikit-dikit sering berdoa, ya. Kalau dulu saya ingat nenek saya kesandung aja bilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pusing sedikit dalam nama Tuhan Yesus. Ada masalah dikit langsung ke Tuhan, bukan ke orang pintar. Ya, orang pintar belum tentu pintar Bapak Ibu. Ya, jadi kita mau manfaatkan waktu berdoa. Meskipun seolah-olah berdoa itu tidak mengurangi beban pikiran kita, ya, tapi Tuhan itu selalu memberikan rencana yang terbaik. Contoh seperti saya tadi pagi sudah berdoa sampai anak saya baluri minyak, ya. Saya berdoa, saya tumpang tangan saya, ya. Dalam pikiran saya berpikir dalam nama Tuhan Yesus langsung sembuh. Nah, di situ kita juga harus teliti Bapak Ibu, bahwasanya Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik. Jangan saat kita sudah tumpangin tangan terus tidak sesuai dengan rencana kita marah, kita Tuhan, aku yang bangun, masa ngomong gini nggak direken, ya, masa nggak didengerin? Ini udah dalam namamu loh. Bukan seperti itu. Setelah saya tersadar tadi pagi bahwasanya runtutan kejadian tadi malam pun itu semuanya karena Tuhan. Mana sih umatku, anakku Denny Christian ini? Dia tetap tenang gak? Dia tetap bisa handle keadaan gak? Ya, kalau saya ingat waktu sekolah, makanya semua guru ya, termasuk guru saya, setiap kali ujian pintu depan itu selalu ditulis ada ujian, harap tenang. Ya, karena apa? Kalau tidak tenang dalam ujian pasti amburadul. Yang kertasnya bikin pesawat lah, gitu ya. Ada yang lari ke sana, lari ke sini. Tapi kalau tenang, kita bisa konsentrasi, kita fokus, kita bisa mendengarkan apa kata Tuhan. Dan saya bersyukur pada pagi hari ini saya bisa fokus, saya bisa tetap tenang. Saya cuma berbicara ini, Tuhan, saya sadar saya salah, saya mengaku dosa. Harusnya saya tetap fokus untuk mempersiapkan pagi hari ini melayani Engkau, ya. Dan saya bersyukur Tuhan itu selalu penuh kasih kepada saya. Saya melihat senyum istri saya pagi hari, melihat senyum anak saya. Wow, itu saya berangkat ke sini tadi kayak apa ya? Apinya membara gitu. Langsung nyala lagi. Saya ngomong sama istri saya, maaf ya Ma, tadi malam saya marah. Tadi malam saya beda pendapat. Ya perempuan kalau udah gitu ya seringkali walaupun agak maka kita gini ya nggak apa-apa, saya dengar aja. Itu sebuah masukan dan itu unek-unek hati istri saya yang harus kita terima Bapak Ibu ya. Ya, bapak-bapak yang keliru, bapak-bapak ya harus kita terima, harus kita akui. Karena apa? Istri itu adalah teman ahli waris kita yang akan menerima kasih karunia Tuhan. Nah, setelah
kita mengadakan dan kita menggunakan waktu kita. Mesbah keluarga itu tidak harus jam 6 sore, boleh jam 4 sesempat-sempatnya diadakan. Berdoa mengucap syukur di jalan. Saya paling suka dulu waktu nyeles ya, saya mau ke pabrik-pabrik itu, saya tidak peduli dengan pekerjaan saya seperti apa nantinya, deal atau tidak deal. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya yang penting saya minta pulang dan berangkat ini selamat. Di jalan saya memuji Tuhan, saya terus mengandalkan Tuhan ya. Itu enak sekali gitu. Karena kan kalau memuji Tuhan di kantor sulit, karena semua teman kerja itu kan tidak semuanya seiman ya. Jadi di jalan selalu saya manfaatkan, sehingga apa? Ya puji Tuhan, berangkat dan pulang selamat. Pekerjaan tiba-tiba deal, saya belum nyampe tempatnya sudah deal. Itu semua karya Tuhan luar biasa. Dan sampai sekarang pun saya bekerja sebagai tukang sayur, ternyata Tuhan tetap memelihara. Walaupun dulu sudah bekerja di kantor dan segala macam, tapi sekarang Tuhan tetap memelihara saya. Yang pasti saya tetap memelihara hubungan sama Tuhan. Berdoa itu yang paling penting, Bapak Ibu. Lalu untuk yang berikutnya, Bapak Ibu, setelah kita menggunakan waktu kita, ya, kalau sudah cinta sama, contoh sama seseorang, ya, Bapak Ibu, next berikutnya Kak, kalau sudah cinta, apalagi sama Tuhan, kita ini, ya, contoh yang lagi kasmaran, pacarnya rumahnya jauh atau dimanapun, tak jemput ya, tak bawain ini ya, tak persembahkan ini ya, ayo makan yuk, jalan yuk, gitu ya. Kasih yang terbaik supaya apa? Dilihat baik sama pasangannya, ya kan? Sama orang, ya kan? Yaitu apa? Berkorban untuk melayani Tuhan, ya. Apalagi dengan Tuhan yang sudah memberikan banyak hal kepada kita. Kita harus, pengorbanan kita itu sama Tuhan itu cuma kecil sekali, Bapak Ibu. Tapi mari kita terus lakukan. Kita mau belajar di Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Di Lukas 7 ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kualam berisi minyak wangi. Ayat yang ke-38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyainya dengan minyak wangi itu. Ya. Nah, dari kisah perempuan ini, Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu seringkali menafsirkan atau ada penafsiran bahwasanya itu yang akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, perempuan ini dia mengetahui Tuhan Yesus datang. Dia mendekat, ya, dia mendekat dan melakukan banyak hal di situ. Namun kita mau bahas satu persatu. Yang pertama, dia adalah wanita berdosa. Wanita berdosa. Tapi dia ada satu tindakan pengorbanan di mana dia mau mendekat sama Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, kalau misal kita ini, ya, merasa sudah benar, ya kan, sudah hebat, masa mau mendekat kepada orang yang, ya, mungkin tidak seperti bayangan kita, ya kan, malas juga ya Bapak Ibu ya. Tapi apa yang terjadi di sini, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita tetap harus berkorban. Yang pertama tadi, mengorbankan dengan kerendahan hati. Yang kedua, mempergunakan waktu yang terbaik. Nah, untuk yang berikutnya ini, kita mengorbankan, melakukan sebuah tindakan, Bapak Ibu, ya,
Kalau semisal perempuan ini hanya mendengar saja bahwasanya Tuhan Yesus itu datang, lalu dia tidak bertindak, dia tidak mendatangi Tuhan Yesus, kira-kira ada perubahan tidak Bapak Ibu? Tidak ada ya. Yes, tetap aja dia tetap berdosa di tempatnya yang lama. Tapi dia melakukan sebuah tindakan Bapak Ibu. Dia datang dekat di kaki Yesus. Nah, kalau membicarakan dengan hanya dekat itu cuma dekat nempel gini ya. Tapi di sini dipertegas dengan dekat di kaki Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita boleh bayangkan bagaimana caranya perempuan ini dekat kepada Tuhan Yesus. Dia datang itu tersungkur Bapak Ibu, dekat di kaki Tuhan. Ya, lalu dia menangis. Tangisannya sampai membasahi kaki. Berarti air matanya di atas kaki. Dan tidak mungkin di sini bisa nyampe kan Bapak Ibu ya. Kalau kita nangis gini saja ya, kita nangis gini saja, tidak mungkin nyampe di kakinya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini Bapak Ibu? Dia tersungkur. Kalau perlu ndelosor. Sebuah tindakan yang luar biasa dilakukan perempuan ini. Tidak sampai di situ saja Bapak Ibu. Selain dia tersungkur, dia mengusap dengan rambutnya. Ya, contoh Bapak Ibu, ada yang berambut panjang dan pendek ya. Kalau panjang mungkin tidak sampai tersungkur banget ya, mungkin ya agak panjang gitu seperti yang digambarkan. Tapi kalau rambutnya cepat saya Bapak Ibu, ya sependek saya semakin nempel di kakinya Tuhan Yesus. Sebagai manusia saya yakin kalau kita tinggi hati dan tidak rendah hati seperti perempuan ini, pasti kita gengsi Bapak Ibu. Ya kan? Ngapain lakuin seperti itu ya? Buat apa? Tapi perempuan ini melakukan. Dan ini Bapak Ibu, kita masuk di berikutnya, di next berikutnya. Nah, dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, kita mau membahas sedikit sejarah di masa itu. Dalam pertemuan-pertemuan para laki-laki, apalagi yang sudah sekelas ahli Farisi ya, kita mau baca di 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 35. Di ayat 34, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. 35, jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kondisi saat itu adalah pertemuan seperti ini ya, kayak hamba-hamba Tuhan seperti itu ya, orang-orang penting, para laki-laki zaman dahulu ya. Perempuan tidak boleh ada bersama dengan mereka, dilarang sesuai dengan hukum Taurat. Tapi apa yang dilakukan perempuan ini? Dia menerobos ya. Jadi sebuah penyembahan Bapak Ibu itu melakukan tindakan yang sangat frontal mungkin ya. Kalau zaman sekarang kerennya itu frontal, nekat ya, seperti asap Bapak Ibu. Jadi kita gambarkan asap. Oleh sebab itu kenapa penyembahan seringkali digambarkan sebuah dupa yang berbau harum ya, berbau harum di hadapan Tuhan sampai ke langit ya, tembus ke Tuhan. Semisal Bapak Ibu, kalau asap ini hanya tipis saja, kira-kira bisa nggak sampai tercium, sampai tembus ke atas? Nggak bisa ya, harus tebal ya supaya tembus ya. Contoh seringkali saya kalau lagi main drum di belakang, tiba-tiba ada harum wangi yang lewat itu ya,
Oh, Bapak Jo ketawa. Sepertinya Bapak Jo juga mencium bau itu ya. Tiba-tiba, aduh, bau blendrang. Sering lagi, aduh, bau ikan asin. Tambah lagi, mau bersin Bapak Ibu, sambal terasi Bapak Ibu. Sambal terasi, aduh, di drum itu luar biasa Bapak Ibu. Benar-benar tercium. Blendrangnya itu istimewa Bapak Ibu. Aduh, rasanya perut itu kayak ini digelintir-gelintir. Makan yuk gitu. Beneran Bapak Ibu loh. Pak J ini ikut mencium. Berarti kan kalau semisal Bapak Ibu ya, blendrang, ikan asin dan sambal teri ini tidak mengeluarkan bau, tidak mengeluarkan asapnya yang sampai di hidung saya, kira-kira bisa tercium enggak Bapak Ibu? Enggak kan? Kita enggak akan tahu apa yang terjadi di sana. Tapi di sana ternyata ada sebuah tindakan di mana ini supaya tercium bau harumnya. Ya, demikian dengan perempuan ini, dia menerobos, dia tidak peduli bahwasanya itu ada pertemuan para pria, nggak peduli, dia mau ketemu sama Tuhan. Dia mau menerobos. Dan yang paling hebat saat itu Bapak Ibu, setelah mengusap kaki Tuhan Yesus, perempuan ini meminyaki dengan minyak wangi, langsung dituangkan, ya, melakukan tindakan. Spontan saat itu murid Tuhan Yesus Yudas Iskariot, dia kaget. Loh, kok minyaknya ditumpahkan sok kabeh gitu ya? Itu minyak mahal gitu katanya. Itu minyak mahal. Ya, minyak yang dibawa sama perempuan itu ternyata minyak mahal Bapak Ibu. Saat itu Yudas Iskariot itu kan bendahara, jadi dia tahu bahan-bahan minyak wangi, makanan, bahkan mungkin kalau zaman sekarang harga sayurnya berapa ya, Lombok sekarang sedang naik, semua sedang naik. Aduh Tuhan Yesus. Semua mahal ya kan, tahu. Grafiknya itu tahu sekali. Sehingga itu sepadan dengan upah, ya, gaji orang 300 dinar. Langsung dituangkan saja tanpa berpikir Bapak. Itulah sebuah tindakan yang harus kita lakukan untuk menyembah Tuhan. Kita tidak boleh lagi berpikir ngapain, ya. Ini dulu. Penyembahan kepada Tuhan itu sangat penting. Karena apa? Mari kita masuk dalam next berikutnya Bapak Ibu. Setelah kita berkorban, ini adalah sebuah hasrat manusia, berharap belas kasihan sama Tuhan, ya. Jangan lagi sombong seolah-olah bisa sendiri, semua sendiri. Tapi kita mau terus berharap, walaupun kita misalkan Bapak Ibu, saya sudah berkhotbah, saya sudah menjadi pembicara atau menjadi WL singer, worship leader, pemain musik. Seolah-olah kita terlihat di mimbar dan segala macam, kita seolah-olah sudah pede. Oh, Tuhan pasti menyelamatkan saya, Tuhan pasti gini. Tapi kalau hati kita tidak setaat Paulus, tidak menyadari seperti Rasul Paulus, itu semuanya percuma Bapak. Kita tetap butuh belas kasihan Tuhan, arahan dari Tuhan. Mari kita belajar di Markus 7 ayat 24 sampai 28. Saya akan bacakan di Markus 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Markus 7 ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. 26. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Nah, kita tandai di ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut
mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Jadi dalam kisah ini Bapak Ibu, ada seorang perempuan yang anaknya sedang kerasukan setan. Ya. Dia mendengar Tuhan Yesus datang. Padahal Tuhan Yesus itu tidak mau kedatangannya itu terdengar. Tapi namanya orang viral, orang yang zaman dulu, mungkin kalau sekarang itu seperti Raffi Ahmad ya, datang walaupun bersembunyi tetap aja ketahuan karena viral, kebaikannya apa segala macam yang dikenal orang ya. Atau Pak Presiden, walaupun sembunyi tetap ketahuan. Nah, demikian juga Tuhan Yesus saat itu, karena Tuhan Yesus itu sudah dianggap sebagai guru, sebagai ahli mukjizat ya di zaman dahulu itu, sehingga walaupun ditutup-tutupi kedatangannya, semua pasti tahu, termasuk perempuan yang anaknya kerasukan setan ini Bapak Ibu. Nah, dalam konteks di ayat 27 ini, setelah keadaan itu perempuan ini tersungkur, Tuhan Yesus itu malah berbicara seperti ini sama si perempuan. Biarkan anak-anak makan sampai kenyang dulu. Tidak baik makanannya langsung dilempar ke anjing. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Saat itu pasti sebelum perempuan ini dengar berita itu, semua muridnya pasti sudah dengar dulu. Yang kenal Tuhan Yesus pasti sudah dengar dulu. Ya. Karena Bapak Ibu, ternyata perempuan ini itu bukan dari kota itu, tapi dari Sirofenisia. Sirofenisia itu di daerah Yunani ya, bangsa Yunani, itu malah terkenal sebagai orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka menyembah dewa. Mereka nggak tahu Tuhan itu siapa. Tapi perempuan ini datang minta pertolongan Tuhan. Ya kan aneh ya, zaman dulu. Kalau zaman sekarang, loh, kamu siapa tiba-tiba datang? Jangan-jangan kamu mau naruh bom ya di sini ya? Kamu mau membunuh umat Tuhan ya? Ya kan? Kenapa? Dia dikenal dari yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di situ Tuhan langsung bilang, baiklah anak-anak makan kenyang dulu. Yang dimaksudkan Tuhan adalah murid-muridnya, ya kan? Semuanya itu biar menikmati dulu berkatnya Tuhan. Mulai dari firman-Nya Tuhan, perkataan Tuhan, bahkan mungkin yang sakit disembuhkan sama Tuhan saat itu ya. Yang lapar dikasih makanan yang kenyang sama Tuhan. Kamu belakangan dulu, kamu bukan siapa-siapa. Perempuan kamu tunggu aja dulu. Gitu kan, sampai disepadankan dengan anjing. Ya kan? Jauh banget anak dan anjing ini. Diibaratkan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Meskipun Tuhan membuat dia, ya kalau sekarang mungkin kita disepadankan dengan anjing itu pasti marah ya. Ya ampun Tuhan, aku capek-capek dari Yunani, ya numpak bis Surabaya, ya kan, numpak perahu, ya naik kapal, nyampe ke sini Tuhan, minta pertolonganmu, tiba-tiba Tuhan ngomong, dan itu disamakan dengan anjing. Apa enggak mantel Bapak? Marah ya, kalau secara manusia yang biasa-biasa saja. Tapi saya yakin di sini luar biasa semua Bapak Ibu, ya semuanya tahan banting, pasti tetap berharap pada Tuhan. Perempuan ini juga sama Bapak Ibu. Lalu tuh perempuan ini menjawab seperti ini di ayat yang ke-28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Dia membenarkan sikapnya Tuhan. Dia tidak menyalahkan, dia membenarkan. Memang muridnya harus mendapatkan berkat dulu dong. Yang setia, yang ikut berbondong-bondong kemanapun harus dapat dulu memang. Nah, perempuan ini bilang benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia menerobos keadaan itu Bapak Ibu dengan kata-katanya yang tetap meminta belas kasihan. Dia bilang, benar Tuhan, anakmu silakan kasih semua ribuan ini, kasih berkatmu. Lalu dia berkata, anjing tetap boleh dapat makanan dari cipratan remah-remah, ya, kotoran yang
jatuh dari ini loh, mulutnya anak-anak yang makan belepotan itu loh Bapak Ibu. Sangat kecil. Imannya luar biasa perempuan ini Bapak Ibu. Mari kita sebagai penyembah yang luar biasa, penyembah Tuhan, kita jangan mudah down ketika misalkan ada yang ngomong, kamu tadi nyanyinya kurang ini loh, kurang enak, oh kuncimu kurang pas, oh kamu tadi kurang senyum, kamu tadi kurang bersikap. Jangan down hanya karena kata-kata itu Bapak Ibu. Ya, sebagai penyembah-penyembah yang sejati kita harus tahan banting. Supaya bisa tahan banting, ayo kita belajar dari awal, menyadari, mempergunakan. Karena itu adalah triknya Bapak Ibu, supaya kita kuat. Kalau sudah menyadari kita itu siapa, kita itu hamba Bapak Ibu. Setinggi-tingginya kita itu cuma hambanya Tuhan. Ya, jangan berharap yang muluk-muluk saya seperti Spiderman, ya kan, seperti Batman. Enggak. Mereka juga punya kelemahan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Ayo kita menyadari, mempergunakan waktu, berkorban. Ya, berkorban tidak harus uang, perbuatan baik, mempunyai sikap yang baik, ya, mengetahui yang baik dan melakukan yang baik itu juga pengorbanan. Karena sudah mengetahui yang baik, ya, seringkali kebaikan itu kan agak sakit, agak susah, ya kan, karena baik. Karena kecenderungan manusia itu kan berbuat dosa. Ya, jadi kalau kebaik kadang agak susah. Tapi lakukan itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Lakukan kebaikan apapun itu, sekecil apapun. Silakan. Ya, berkorban. Setelah itu tetap meminta belas kasihan Tuhan. Seperti perempuan ini, dia mengandalkan remah-remah makanan yang hanya secuil. Dari kadang anak-anak masih cuilannya dimasukkan mulut, ya kan, tidak sampai tumpah. Nah, nunggu yang tumpah itu loh Bapak Ibu. Butuh kesetiaan, butuh kepercayaan. Kenapa? Perempuan ini ternyata mempunyai kepercayaan yang luar biasa. Sekecil apapun remah yang jatuh, tetap bisa menyembuhkan anakku. Dia melihat bukan remahan yang kecil, tapi melihat siapa yang memberi berkatnya. Bukan anaknya yang menumpahkan remahan kecil, tapi siapa yang memberi rotinya, itu yang dilihat sama perempuan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Dia melihat walaupun kecil, dia percaya walaupun kecil cipratannya dari Tuhan. Semua sudah rata, ribuan orang sudah dapat berkatnya, ya. Semua rata, dapat kesembuhan, dapat segala macam dari Tuhan. Saya yakin hanya kecil saja anak saya tetap sembuh. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Ketika kita mau terus, ya, kita melihat di Markus 7 ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Wow. Nunggu remahan yang kecil itu loh Bapak Ibu, anaknya sembuh loh. Keren gak Tuhan? Saya mengulik kisah ini, aduh Tuhan itu luar biasa. Memaksa orang, ya, supaya orang ini berkorban. Tapi sebenarnya itu bukan paksaan. Memang itulah yang harus kita lakukan sebagai penyembah yang sejati. Tidak dengan daging. Ada hujan dingin nggak datang ke gereja, ya. Ada, oh customer mau datang, maaf ya nanti ke gerejanya sore aja deh. Waduh, gerejanya bukanya nggak sore, pagi aja. Ya udah kita nyari gereja yang sore aja, gitu kan? Nyempet-nyempetin, cari tempat yang lain, ya kan? Padahal yang lain itu semua taat loh. Suruh 5 waktu ya di mana-mana 5 waktu loh. Ya. Apalagi kalau ada tujuannya. Yang 12 malam, yang Senin Kemis lah. Ada yang 1 bulan sekali. Tirakat, ya kan? Lakukan itu supaya mereka mendapat ini, remah-remahan makanan dari Tuhan ini, mujizat dari Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diberkati, kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Jangan sampai dibalik, kita yang jadi anjingnya.
Kita tetap anak ya harus anak. Kita lakukan seperti penyembah-penyembah yang sejati. Demikian ya Bapak Ibu ya. Saya melihat ini kisahnya luar biasa. Demikian saya seringkali mengandalkan kedagingan saya sehingga saya itu, Tuhan terima kasih, Tuhan selalu mengontrol saya. Tuhan selalu membuat saya sadar bahwasanya apa yang terjadi itu semua karena Tuhan. Sebagai ayat penutup yang memang menjadi pedoman kita Bapak Ibu ya, menjadi poin di mana kita itu harus menyadari kalau menyembah Tuhan itu harus seperti apa. Kak, minta tolong untuk yang next berikutnya. Kita mau belajar Bapak Ibu di Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah Bapa dalam roh. Sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan lagi dengan kedagingan ya, menukar kebaikan Anda sekalian Bapak Ibu sekalian ya dengan dosa, atau dengan supaya aku diberkati banyak, kaya raya, aku harus ini nyumbang, beramal. Kebaikan itu memang penting Bapak Ibu, tapi tujuannya harus benar, untuk mengucap syukur ya. Kita berbuat baik harus untuk mengucap syukur, bukan untuk pamrih ya. Apapun yang kita lakukan, kita berikan sama Tuhan atau berikan kepada sesama itu, jadikan itu sebuah ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dulu memberkati kita, Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya berharap, saya sangat senang sekali di GKI Asem Jajar ini ya. Secara pribadi saya melihat Bapak Ibu itu luar biasa setia, menerima, tidak perlu diceritani, oh ini kayak gini, ini orang gini. Jadi tidak ada takaran untuk membandingkan besar atau kecil, semua sama, dirangkul semua. Saya sampai awal-awal agak sungkan, tapi melihat kondisinya cair, enak, diajak ngobrol ya kan, menjadi satu. Nah itulah sebagai umat Tuhan, saudara seiman, saling mengasihi, saling menyembah Tuhan, saling mengingatkan. Ketika diingatkan, ya jangan sakit hati, santai aja bro, ya diingatkan santai aja. Kenapa? Diingatkan itu lebih enak. Itu Bapak Ibu, daripada didiamkan, tidak diingatkan, tiba-tiba hilang. Enak kan? Ya, kita saling mengingatkan. Karena itu juga sudah ada di firman Tuhan. Ya, boleh dilihat. Ketika ada yang tidak benar, diingatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Itulah bentuk kasih. Dan sebagai umat Tuhan, ketika kita menyembah, biarlah penyembahan kita itu berbau harum seperti dupa, ya, yang tebal asapnya, yang membuat kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Saya undang tim musik dan worship leader. Ada satu pujian yang mau saya sampaikan saat pagi hari ini. Apa gunanya kita hidup ya kalau tidak untuk Tuhan? Ya, apa gunanya kita hidup kalau hanya meratapi nasib keadaan ya kan? Bentar lagi kita pulang kok Bapak Ibu, tinggal nunggu aja. Tapi kita mari hitung waktu kita, gunakan waktu kita untuk menyembah Tuhan.
karena kita diciptakan, kita ditenun, kita diproses ya dari debu tanah menjadi orang yang beragam, manusia yang beragam. Sehingga kita mau harus menyembah Tuhan karena Tuhan sudah ciptakan kita ini loh hebat sekali, luar biasa, semua bisa kita lakukan. Banyak hal seringkali membuat kita lemah, tapi percayalah Bapak Ibu ya, Yesus pegang tanganku, hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk memuji lebih dalam. Tuhan mau memegang tangan kita semua. Saat kita lemah, saat kita kuat, Tuhan tetap memegang tangan kita. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Katakan dengan setulus hati,